Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Indonesia. Kali ini kami dari kelompok 8 Manajemen Teknologi Inovasi dengan saya Ganda Fikri Pranata dan rekan saya Wahyudi akan mempresentasikan eh, proyek kelas kita yang berjudul mengkaji pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya pada fasilitas produksi gas Processing Facilities atau GPF Jambaran Tiong Biru Bojonegoro. Dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Pak Tatang dan Ibu Nini. Latar belakang Pertamina EPCPO atau Pepsi merupakan salah satu anak usaha PT Pertamina Persero yang wilayah operasinya berada di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Saat ini lapangan gas JTB telah beroperasi dengan produksi puncak sekitar 192 mm SCAF. Gas bumi yang diproduksikan di sumur Jembaran diproses di fasilitas utama yaitu Gas Processing Facilities atau GPF. Dalam operasinya, GPF membutuhkan suplai tenaga listrik untuk seluruh fasilitas produksi di mana tenaga listrik dihasilkan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, jenis gas turbin generator atau GTG. GTG ini membutuhkan gas bumi yang dihasilkan GPF untuk operasinya. Energi terbarukan. Energi terbarukan seperti tenaga surya telah menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan energi terbarukan, seperti sinar matahari. Nah, Pepsi sebagai perusahaan milik pemerintah berupaya untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan energi terbarukan dengan menggunakan solar panel dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mewujudkan visi Pertamina sebagai world class energy company. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada dua rumusan masalah yang kita tetapkan pada penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana praktik bisnis Pepsi, dan yang kedua, bagaimana roadmap teknologi pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya di GPF. Tujuan penelitiannya, pertama, mengkaji praktis bisnis Pepsi dengan menggunakan kerangka bisnis model Canvas atau BMC. Yang kedua, menentukan roadmap teknologi pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya di GPF. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi dan perencanaan tindakan yang dapat membantu lapangan JTB mengadopsi energi terbarukan secara efisien dan berkelanjutan. Tinjauan pustaka. Pertama dari natural gas. Referensi dari Mohatab et al. 2019, gas alam mentah dari sumur produksi dapat mengandung berbagai macam hidrokarbon, karbon dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen, air, dan pengotor lainnya. Gas Processing Facilities atau GPF adalah fasilitas untuk menghasilkan gas yang diolah untuk produk dengan menghilangkan gas asam, hidrokarbon berat, nitrogen, air, dan pengotor lainnya sehingga dapat diterima sesuai desain pipa dan persyaratan pelanggan. Energi terbarukan. Referensi dari Al-Rikabi tahun 2014, konsumsi bahan bakar fosil telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan mempengaruhi siklus ekologi. Industri perlu mendapatkan energi alternatif, diantaranya adalah angin, matahari, dan hidrogen. PLTS dan solar panel. PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Menurut Adi tahun 2016. Tinjauan pustaka bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan suatu alat atau tools yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap value. Ini menurut Osterwalder dan Pigner tahun 2010. Di dalam bisnis model Canvas terdapat 9 elemen yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, cost structure, key resources, key activities, dan key partners.
Tinjauan Pustaka Teknologi Road Mapping. Menurut Taufik tahun 2001, teknologi road mapping merupakan serangkaian proses perencanaan teknologi yang didorong oleh proyeksi kebutuhan-kebutuhan atau projected needs atas kondisi masa yang akan datang dalam lingkup atau domain kerja organisasi. Misalnya forum atau konsorsium, komunitas, atau asosiasi tertentu. Ada tiga proses bisnis utama yang terjadi dan pemetaan teknologi perlu dikaitkan pada perusahaan. Proses-proses tersebut adalah perumusan strategi, inovasi, dan proses operasi sebagai berikut. Menurut Faruk tahun 2003, perumusan strategi adalah proses pengembangan arah masa depan secara keseluruhan dan rencana untuk bisnis. Inovasi adalah proses untuk memastikan aliran produk, pelayanan, proses, dan sistem pendukung untuk mempertahankan bisnis. Operasi adalah proses membawa produk dan layanan yang ada saat ini ke pasar. Nah, metodologi penelitian yang digunakan pada eh, kajian ini adalah pertama dari jenis penelitiannya. eh, Jenis penelitian yang dilaksanakan pada proyek kelas ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitiannya, objek penelitian terkait dengan model bisnis PT Pertamina EPCPU atau Pepsi dengan menggunakan metode bisnis model Canvas atau BMC dan metode teknologi road mapping. Sumber dan jenis data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari literatur dan dokumen perusahaan dan data sekunder dari wawancara dengan narasumber. Penentuan narasumber ada dua, yaitu pertama narasumber tim project control, narasumber kedua tim electrical dan instrument construction atau engineering. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Pak Wahyudi. Baik dari analisis hasil dan pembahasan, kami sudah mengumpulkan data-data ya dari eh, data sekunder dan baik data sekunder dan data primer. Kemudian kami kumpulkan dan eh, kami satukan dalam bentuk laporan. Dan data-data tersebut kami tuangkan dalam bisnis model Canvas dan teknologi road mapping seperti yang terlihat dalam deskripsi berikut ini. Jadi terkait dengan bisnis model Canvas, kami akan menjelaskan masing-masing item dari 9 elemennya, kemudian dari teknologi road mapping bagaimana tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam implementasi eh, solar tenaga surya menggunakan solar panel. Berikutnya. Dari bisnis model Canvas PT Pertamina IP Cepu, kami mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan partner kunci atau key partners dari Pepsi sendiri, diantaranya regulator di sini yaitu SKK Migas dan PT Pertamina Persero. Kemudian pemerintah setempat yaitu pemerintah Bojonegoro, kemudian institusi yang berada di sekitar area GPF Pepsi, diantaranya PT Perutani, kemudian ExxonMobil Cepu Limited atau MCL, dan kelompok pembeli gas bumi dan turunannya. Kemudian aktivitas yang penting dalam eh, operasi Pepsi, diantaranya memproduksi dan mengolah gas bumi, kemudian mengirim produk gas bumi dan turunannya, serta kegiatan yang mendukung produksi gas bumi. Kemudian beberapa resource dari eh, Pepsi sendiri yang tertuang dalam BMC ini diantaranya gas bumi, kemudian kondensat, H2SO4 cair, kemudian gypsum, dan CO2. Di sini yang ditampilkan adalah produksi pada saat kondisi puncak berdasarkan data lapangan. Kemudian untuk CO2 sendiri ini memang nanti menjadi salah satu peluang untuk pengembangan berikutnya. Kemudian tentu saja key resource dari Pepsi sendiri adalah para pekerjanya dan fasilitas produksi yang sudah dibangun di area Pepsi sendiri. Kemudian terkait dengan value proposition, di sini Pepsi adalah produsen gas alam terbesar di Jawa Timur. Kemudian saat ini harga gas bumi sangat murah ya, sekitar 6,1 dolar per MMBTU. Kemudian memproduksikan produk yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yaitu gypsum. Kemudian customer relationship di sini perlu menjaga eh, hubungan dengan pembeli gas
yang dilaksanakan di dalam GCM yang dilakukan secara eh, periodik ya. Jadi di sini ada gas coordination meeting yang bertujuan agar kelancaran pasokan gas bumi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan nominasinya. Kemudian kualitas produk juga bisa sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Dan tentu saja untuk hal yang paling penting adalah tetap menjaga sistem proses pada plan GPF itu tetap dapat beroperasi terus secara kontinus dan optimal. Kemudian untuk aktivitasnya, Pepsi juga terkait dengan channels, penetapan dan persetujuan untuk pembeli gas ini dilakukan oleh Kementerian SDM dan SKK Migas. Kemudian produk yang dihasilkan dari GPF itu berupa gas bumi dan turunannya disalurkan melalui pipa dan transportasi dari lapangan JTB ke titik serahnya. Kemudian eh, terkait dengan customer segment dari beberapa partners dan pembeli gas ini, segmentasinya adalah dari pembangkit listrik ya, milik PLN, kemudian industri di Jawa Timur, kemudian perusahaan petrochemical dan kilang atau refinery. Kemudian cost structure eh, ini terkait dengan work planning and budget eh, yang dibagi menjadi capital expenditure dan operational expenditure. Kemudian eh, ada juga namanya rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKP. Ini dibagi menjadi anggaran biaya investasi dan anggaran biaya operasi. Ini pada prinsipnya sama, cuma beda istilah dalam sisi bahasa ya. Jadi untuk WPND sendiri itu di, disetujui oleh SKK Migas, sedangkan RKAP itu disetujui oleh PT Pertamina Persero. Kemudian terkait dengan revenue streams, produk gas bumi dan turunannya, kemudian terkait dengan produk minyak bumi dari lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris yang sebagian merupakan eh, haknya dari Pepsi sendiri. Berikutnya, dari teknologi road mapping yang kami kumpulkan data-datanya untuk eh, pengembangan eh, solar panel memanfaatkan sinar matahari, kami bagi dua proses atau tahapannya. Yang pertama, penyusunan dokumen-dokumen front-end engineering design atau FEED. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah proyeknya sendiri yang terkait dengan pembangunan solar panel atau photovoltaic system. Jadi untuk tahap yang pertama, untuk penyusunan dokumen FEED sesuai dengan regulasi yang berlaku di SKK Migas, kami diharuskan untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan program kerja dan anggaran dalam AFE atau Authority for Expenditure. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, kami harus melaksanakan proses tender terlebih dahulu untuk mendapatkan kontraktor konsultan untuk penyusunan dokumen FEED-nya sendiri. Kemudian di sini untuk dana FEED dari estimasi sendiri yang kami hitung itu biayanya sekitar 375.000 US dollar. Peralatan-peralatan yang diperlukan untuk standar FEED adalah personal komputer atau laptop, kemudian software-software pendukungnya diantaranya ETAP, PVSys, OpenDSS, AutoCAD, Autodesk Revit, dan SketchUp. Ini memang software-software yang dibutuhkan untuk implementasi dari solar panel dengan photovoltaic system. Kemudian alat ukur di sini yang digunakan adalah luxmeter untuk mengukur cahaya, kemudian termometer untuk mengukur suhu, dan ombrometer untuk mengukur kecepatan angin. Dokumen-dokumen standar yang diterapkan di sini berdasarkan dokumen-dokumen standar IEC karena di area GPF itu menerapkan standar-standar IEC. Kemudian SDM yang dimanfaatkan dalam penyusunan FEED ini diantaranya project management timnya Pepsi sebagai owner pekerjaan, kemudian konsultan FEED yang terdiri dari berbagai macam disiplin yang diperlukan untuk implementasi solar panel. Kemudian setelah dokumen FEED itu diselesaikan, eh, tahap selanjutnya adalah persetujuan dokumen FEED yang dilaksanakan oleh SKK Migas.
Kemudian setelah itu mengusulkan program kerja untuk proyek pembangunan solar panel photovoltaic system. Jadi prosesnya hampir sama dengan pekerjaan penyusunan dokumen FIT. Jadi harus meminta persetujuan untuk program kerja dan anggarannya. Setelah itu melaksanakan proses tender untuk mendapatkan kontraktor EPC, kemudian implementasinya. Jadi untuk eh, proyek EPC ini dari referensi yang kami peroleh itu dana proyek itu sekitar 7,5 juta US dollar. Jadi untuk rencana 5 megawatt solar panel yang akan dibangun, satu megawatt itu membutuhkan dana sekitar kira-kira 1,5 juta US dollar. Jadi kalau 5 megawatt berarti 7,5 juta US dollar. Peralatan digunakan hampir sama dengan FIT karena masih ada diperlukan penelitian. Kemudian ada pekerjaan fisik sehingga dibutuhkan juga alat berat, diantaranya crane, ekskavator, dan dozer untuk pemasangan solar panelnya. Alat ukur juga sama dengan eh, tahap fit dan dokumen-dokumen tetap mengikuti standar IEC. Kemudian SDM yang diperlukan selain PMT-nya Pepsi sebagai owner project, di sini ada konsultan PMC untuk pengawas pekerjaan dan kontraktor EPC-nya sendiri. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan eh, di sini sebagian besar adalah studi-studi yang dilakukan pada saat tahap fit. Namun di sini perlu untuk lebih detailnya gitu. Jadi dokumen-dokumen atau penelitian yang harus dilakukan itu lebih detail dan lebih banyak sehingga nanti akan dihasilkan rekayasa atau pengembangan dari komponen-komponen atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan photovoltaic system. Yang kami identifikasi di sini ada 5 equipment yang nanti akan dihasilkan atau difabrikasi dan harus dipasang di lapangan, diantaranya modul fotovoltaik, kemudian grid tie solar inverter, kemudian switchboard, kemudian transformer dan modul support. Sehingga dari rangkaian equipment ini akan menghasilkan 5 megawatt solar panel photovoltaic system. Dan usersnya tentu saja adalah internal Pepsi sendiri yang terkait dengan operasional lapangan JTB. Berikutnya. Kemudian dari hasil kajian dan penelitian, kami menemukan 2 poin di sini terkait dengan implikasi manajerial. Yang pertama terkait dengan temuan bahwa adanya produk dari GPF Jambaran Tiong Biru yang belum dikomersialisasi dan masih dibuang ke udara gitu. Jadi adalah gas CO2. Ini lumayan besar sekitar 100 mm SCAF dan ini kalau misalnya bisa ditemukan pembeli atau user ya ini bisa mendatangkan profit untuk Pepsi sendiri. Jadi implikasi manajerial di sini manajemen Pepsi itu perlu mendorong agar CO2-nya bisa dimanfaatkan, kemudian termonetisasi sehingga menambah revenue untuk Pepsi sendiri. Fungsi pelaksananya tentu saja di sini yang harus bertanggung jawab adalah fungsi komersial yang terkait dengan jual beli gas dan produk turunannya. Kemudian yang kedua, belum dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas produksi GPF. Ini tujuannya supaya peralatan yang digunakan itu lebih efisien dan handal. Kemudian nanti pada akhirnya diharapkan bisa mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar GTG sehingga eh, kebutuhan bahan bakar yang tadinya buat di GTG bisa dialihkan untuk penjualan. Jadi untuk GPF ini sendiri proyeknya baru selesai dan memang betul-betul baru dan belum dilakukan efisiensi ataupun studi untuk melihat kira-kira hal-hal yang bisa diefisiensikan dalam operasinya. Kemudian implikasi manajerialnya apa? Jadi di sini manajemen perlu mendorong evaluasi secara keseluruhan untuk fasilitas produksi GPF dan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Jadi di sini pekerjaan mungkin tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, namun bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas-prioritas yang diperlukan. Pelaksanaan di sini sesuai dengan responsibility dan proses bisnis di Pepsi,
yaitu Departemen Operations and Service Facilities. Berikutnya, kami sudah sampai di tahap kesimpulan bahwa eh, dari hasil kajian dan penelitian ini tergambar proses bisnis dan model bisnis dari Pepsi sendiri, bagaimana aktivitas yang dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang berikutnya adalah peluang-peluang untuk pengembangan ya dari lapangan JTB sendiri, diantaranya monetisasi gas CO2, kemudian efisiensi dari fasilitas produksi GPF. Kemudian terkait dengan energi terbarukan, ini layak untuk dilakukan karena teknologinya sudah terbukti dan diimplementasikan di proyek yang lain. Kemudian solar panel ini terhubung dengan fasilitas existing di GPF untuk mendukung green energy di wilayah operasi Pepsi. Sarannya adalah eh, kaitannya dengan implikasi manajerial tadi adalah monetisasi gas CO2. Kemudian gas tersebut ditawarkan melalui Kementerian SDM dan Sekamigas. Kemudian melaksanakan studi efisiensi untuk peningkatan performa dari fasilitas produksi yang ada di GPF. Kemudian peluang-peluang berikutnya adalah menambah kapasitas solar panel jika implementasi yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan baik. Kemudian peluang yang lain adalah pemanfaatan sumber energi lain yang ada di lapangan JTB, di antaranya energi angin, kemudian pemanfaatan gas buang GTG, gas buang kompresor, kemudian gas buang boiler, dan gas buang dari thermal oxidizer. Berikutnya, eh, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.